Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustaz Dadang sebagai MC tadi ya, Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tujuh rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berada di salah satu tempat tanah yang dimuliakan Allah, yaitu tanah haram. Kita di sini dimulai rangkaian mulai nanti ke depan rangkaian puncak ibadah haji. Sekarang adalah persiapannya. Tentunya Bapak Ibu, persiapan ini bukan hanya secara fisik dan juga keilmuan, tetapi juga Bapak Ibu harus bisa menghadirkan diri kita siap untuk berangkat menuju ke Arafah yang tentunya adalah rukun haji. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berangkat kepada puncak ibadah haji yang dimulai pada hari Senin besok, yang pastinya adalah kita yang terpenting meluruskan niat kita. Itu paling penting. Niat kita kesini ngapain? Cuma makan tidur doang? Tidur makan doang atau gimana? Ya, ya. Niat kita di sini untuk ibadah. Kalau makan tidur doang sampingannya, Bu. Ya Pak ya. Santai-santai ngopi-ngopi sampingannya doang. Niat kita luruskan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Dikatakan dalam Al-Quran, fa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita bercita-cita, berkeinginan, tentunya semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa Ibu Bapak menjalani ibadah ini kalau dengan penuh keikhlasan, tentunya insya Allah dimudahkan jalan menuju ibadah yang nikmat, ibadah yang khusyuk, ibadah yang benar-benar menjadi fenomenal dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ibadah ini haji ini adalah ibadah yang spiritual, yang fundamental dalam kehidupan kita. Gak bakal kita lupa sampai kapanpun. Membekas di dalam hati kita. Tahun ini saya pergi haji, di sini saya tinggalnya. Kemudian di sini saya pernah sholat di sini pernah saya wukuf di Arafah, di sini saya pernah melempar jumroh. Itu menjadi kenangan sampai kita menutup mata. Itulah kenangan haji kita. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan. Kalau kita ada kegiatan tausiah, kajian, sholat duha bersama, sholat tahajud bersama, jangan kita lewati. Kita ikuti semua karena ini akan menjadi sesuatu kenangan yang terindah dalam ibadah haji kita. Jadi kita yang pertama, kita luruskan niat kita. Nawaitu kita kesini adalah pergi haji Baitullahil Haram. Kita pengen pergi haji, bukan karena yang lain, tapi kita luruskan niat kita, nawaitu kita. Agar supaya kenapa? Agar segala hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk bisa kita tinggalkan karena niat kita keras untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kan pengorbanannya banyak, meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak. Bapak juga begitu, meninggalkan tanggung jawab kita urusan dunia.
Sekarang kita mementingkan panggilan akhirat. Itulah yang dinamakan pergi haji Baitullah. Banyak pengorbanan. Ibadah haji ini ada dua dimensi. Yang pertama ibadah badaniyah, badan kita harus hadir di sini. Kita laksanain tawaf, kita laksanain sa'i, kita wukuf di Arafah, kita sa'i, kemudian kita melempar jumrah. Itu semua badan kita yang bergerak. Oleh karenanya ibu bapak, badannya kudu disayang-sayang, jangan diforsir. Sebab akan kita pakai mulai dari hari Senin sampai terakhir kita dari Mina balik ke Mekah. Itu rangkaian ibadah haji. Itu yang paling penting, puncaknya ibadah haji. Jadi jangan sampai pada hari hanya kita loyo, kita sakit, na'udzubillah min dzalik. Gak enak untuk melaksanakan wukuf di Arafah, melempar jumrah juga gak enak. Jadi di sini sangat banget bagus untuk kita mempersiapkan fisik kita agar bisa lebih prima lagi. Puncak ibadah haji kita bisa jadi sehat walafiat, insya Allah. Kemudian yang kedua, kita bersihkan hati kita. Sebelum kita berangkat, kita kudu bersihkan hati kita agar kita ibadah kita haji nanti gak sia-sia. Kenapa saya bilang harus membersihkan hati kita? Karena hati itu, baginda Rasulullah mengatakan ada 3 hati manusia. Yang pertama adalah qalbul mayyit, hati yang mati. Kalau hati mati, udah gak punya perasaan lagi Pak, boro-boro. Binatang aja kalah. Kalau orang udah kejam benar-benar luar biasa, gak ada peri kemanusiaan. Ini namanya hati qalbul mayyit, hati yang mati. Mau diapa-apain udah susah Bu. Mau dinasehatin apalagi gak mempan. Mau dikasih tausiah banyak pun gak mempan. Karena udah mati hati. Ini kalau bisa jangan sampai yang hadir di sini mempunyai hati qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Itu juga nggak kalah jahatnya dengan qalbul mayyit. Hati yang sakit, sakitnya apa Ustaz? Iri, dengki, benci sama orang. Kemudian adu domba sama orang, fitnah sana, fitnah sini. Bohong sana, bohong sini. Itu juga adalah qalbul mayyit, sama lebih kejam juga dari qalbul mayyit itu. Namanya qalbul marid, hati yang sakit. Jadi qalbul marid itu, marid yang sakit itu harus disembuhkan Ustaz. Harus disembuhkan. Misalnya apa contohnya Ustaz? Teman kita beli sesuatu, terus yang satu iri. Banyak gak kayak gitu? Wah, langsung jauh-jauh. Teman sekamar kadang-kadang suka begitu. Apalagi ibu-ibu, aduh beli gelang dari ujung sampai sini. Saking banyaknya, jadi kalau dia pas takbiratul ihram bunyi turun ke bawah. Ada gak Bu? Banyak kayak gitu. Dia menampakkan kekayaannya ini dengan hal-hal seperti itu. Nah itu tempat kita ada timbul air. Nah inilah kalau bisa sebelum kita ke Arafat, sebelum kita puncak ibadah haji, jauh-jauhin itu yang namanya qalbul marid, hati yang sakit. Benci sama orang, jadi memandangin benci aja sama orang. Dengki sama orang, begitu juga bapak-bapak juga. Ada juga Ustaz, ada juga bapak-bapak kayak gitu. Bukan ibu-ibu, emak-emak doang. Kalau emak-emak ketahuan memang urusannya begitu. Yang punya menteret dikit dia ngiri deh. Punya sesuatu barang yang mahal dikit ngiri. Jangan fokuskan diri kita kepada diri kita sendiri. Jangan fokuskan hidup kita kepada orang lain. Kenapa Ustaz bilang gitu? Kalau kita fokuskan diri kita, hati kita kepada orang lain, syukurnya gak ada. Hilang syukurnya kita.
Tapi kalau kita fokuskan hidup kita, hati kita untuk diri kita sendiri, insya Allah syukurnya makin banyak. Bersyukur terus. Alhamdulillah. Itu kuncinya. Padahal dalam firman Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur, Allah akan tambah kasih kenikmatan bagi kita. Sebaliknya kalau kita kufur nikmat, gak pernah bersyukur, Allah azabnya banyak, gampang. Yang kaya menjadi miskin gampang, yang sekejap doang. Apalah kita seperti ditiup kayak debu, hilang tak? Kecil kekayaan bagi Allah. Makanya manusia diberi kenikmatan banyak, kekayaan berlimpah. Kita kudu banyak besar bersyukur. Kenapa? Kita kepengen harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kita selalu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauh kepada Allah. Kebanyakan manusia lupa dikasih harta banyak berlimpah, duit banyak, mobil bagus, rumah mewah, jauh daripada Allah. Lupa sholat, lupa puasa, lupa amal soleh, lupa sedekah. Banyak gak kayak gitu? Allah cuma cabut doang dengan segala banyak perkara, enggak dijatuhin, jatuh sejatuh-jatuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita fokuskan hati kita, diri kita, kehidupan kita, jangan orang lain. Kalau kita fokuskan kepada orang lain, syukur kita nggak ada sama sekali. Padahal baginda Rasulullah mengajarkan bagaimana Pak Ustaz cara bersyukur. Ada 3 rasa syukur yang baginda Rasul mengatakan. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Hati kita banyak bersyukur. Di hati kita nggak ada kenikmatan yang luar biasa. Banyak nikmat kita. Bangun tidur, masya Allah, kita bisa mandi, air tinggal buka keran doang. Makan tinggal turun pencet LE. Meskipun semalam telat-telat dikit ya Bu ya, maafin ya Bu ya. Masya Allah, perut karena ibadah kita ya Allah. Kalau bisa jangan sampai kejadian hal yang seperti kurang begitu mengenakan, tapi kita berucap hal yang buruk. Nggak usah nikmatin saja. Pasti kita yang kasih yang terbaik. Allah pun kasih yang terbaik buat kita. Ibu ya. Jadi jangan hal-hal yang kecil seperti itu mengotori hal yang besar. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang besar. Ya Pak Ibu ya. Jadi kalau jalanan macet, Bapak Ibu jangan ngomel-ngomel. Zikir aja, talbiyah aja. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik buat kita, karena kita menjadi tamunya Allah Subhanahu. Ya. Kemudian yang kedua syukurnya. Syukur yang kedua adalah bil lisan, dengan lisan kita. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihi ma bin ni'mah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapin syukur terus. Kita dikasih air, masya Allah, nih Ustaz Dadang taruh di sini airnya sama panitia, masya Allah, alhamdulillah. Siapa tahu nanti berubah jadi kopi. Sekarang air putih dulu Ustaz, berikutnya kopi. Kan berarti karena kita bersyukur udah air putih, Allah kasih dengan sebab panitia dengan Ustaz Dadang ngasih kopi, kan berarti naik peringkat nih. Betul nggak Bu? Jadi kita jangan jauh banget kita untuk mengucapkan rasa syukur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah tuh tahu bahwa sedikit banget dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur, banyak yang kufur. Kalau dikatakan nikmat Allah yang kasih luar biasa, kenikmatan dunia baru segitu kita kadang terpesona, terbuai. Lupa sama dunia, akhirat, sampai akhirat lupa. Padahal Nabi mengatakan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat bedanya seperti dia mencelupkan jarinya. Rasulullah mengangkat yang netes dari jarinya Rasulullah itu kenikmatan dunia, sisanya dia lautan bebas, itu adalah kenikmatan akhirat.
Jadi kan kita mau ngejarnya kenikmatan akhirat, bukan kenikmatan dunia. Biarin di dunia biasa-biasa aja, yang penting cukup barokah itu. Buat apa berlimpah tetapi tidak mendekatkan diri kita, hadir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti akan ditanggung jawabkan di akhirat. Nggak gampang, Bu, nggak gampang, Pak. Kita dikasih tanggung jawab nanti, ditanya di akhirat. Dikemanakan harta kita, dikemanakan duit kita, dikemanakan perhiasan kita. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih berat. Hisab yang paling lama adalah hisab orang yang kaya di akhirat. Jadi orang kaya tuh berat, Pak. Kita di dunia kepengen hidup kaya, tetapi di akhirat nanti dihisabnya paling lama adalah orang yang punya harta banyak. Karena kenapa? Akan ditanya hartanya itu dari mana, hartanya dikemanakan, hartanya bagaimana, itu paling lama hisab. Makanya kita kepengen adalah harta yang barokah, bukan yang banyak. Barokah apa, Pak Ustaz? Barokah dikatakan oleh ulama sufi ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu namanya barokah. Jadi mau ke Mekah nyampe, mau pergi jalan-jalan Ustaz ke Bali nyampe, mau ke Jakarta Ustaz dari Bandung nyampe. Itu barokah namanya. Jadi nggak kesusahan, nggak pinjam sana, nggak pinjam sini, nggak tutup sana, nggak tutup sini. Itu adalah barokah. Karena kenapa? Kita nggak lupa bersyukur Ustaz, itu dia. Jadi yang kedua, syukur bil lisan. Yang ketiga apa yang terakhir? Syukur bil amaliyah, syukur dengan perbuatan amal soleh. Yang punya harta berlebih bisa bagi yang kurang, menolong membantu yang kurang, membantu yatim piatu, membantu masjid, membantu sedekah, semua amal jariah. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma 3 doang cara bersyukur, nggak repot-repot Pak, cuma 3 doang. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu Duyufur Rahman mengenai hati tadi. Yang kedua itu hati yang malu. Ya, caranya bagaimana Ustaz untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati? Iri, dengki, hasud, adu domba. Itu penyakit. Caranya adalah perbanyaklah qiraatul Qur'an. Baca aja Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh seterusnya kita baca. Kemudian baca lagi apa lagi Ustaz? Baca tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca surah apa aja Bapak Ibu. Itu adalah penawar syifa bagi hati-hati yang rusak, yang sakit. Mudah-mudahan kita dijawab. Kalau hati bersih itu cerminan amal yang soleh. Jadi cukup melihat hatinya saja. Kemudian yang ketiga, apa yang terakhir? Qalbun salim, hati yang tenang, tentram. Jadi damai, jadi nggak gelisah Bu. Enak tuh. Dikejar adalah qalbun salim, hati yang sejahtera, yang damai. Itu yang dicari. Duit banyak tapi kita nggak damai, buat apa? Harta berlimpah tapi kita nggak tenang, buat apa? Percuma. Hati yang damai sejahtera itu adalah hati yang penuh ketenangan dan menghadirkan Allah di setiap langkah kita. Di rumah tangga kita hadirkan Allah sebagai pengawas kita. Di kantor begitu juga mana. Jadi segala sesuatunya itu menjadi kendali diri yang Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kayak gitu, hati kita nggak qalbun salim. Ya Bu ya Pak ya. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan, ala fi jasadi kulluh ya mudghatan ila iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Jadi ada segumpal daging di dalam diri kita, itu hati. Kalau orang sekarang bilang gambarnya lope, itu hati. Apabila bagus hatinya, bagus semuanya. Apabila rusak hatinya, maka rusak semuanya. Allah wahyu qalbu. Apa itu? Ya, itu hati manusia. Jadi kalau hati yang manusia itu baik, akan tercermin dari mukanya, wajahnya, tindak tanduknya, amaliyahnya. Kenapa? Hatinya baik. Tapi kalau hatinya rusak, hatinya jahat, akan tercermin juga dari perilaku yang dilakukan amaliyahnya dia. Jadi hati itu benar-benar yang luar biasa. Makanya saya bilang bahwa Bapak Ibu, kita luruskan niat kita kesini adalah ibadah haji lillahi ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, itu saja niat kita luruskan. Kalau kita luruskan niat kita, insya Allah Allah sampaikan kepada hajat kita, keinginan kita tercapai dengan selamat. Ya, selesai kita menjadi haji mabrur, insya Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan innamal, dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal dengan niat. Makanya penting banget niat Ustaz, niat yang pertama. Maka kita untuk apa lagi? Ustaz, rukun haji, rukun umrah yang pertama adalah niat. Benar nggak? Bukan tawaf, bukan mina, bukan jumrah, tapi yang pertama rukunnya semua adalah niat karena lillahi. Jadi semua perbuatan yang diawali pasti dengan niat. Makanya sebelum kita masuk kepada puncak ibadah haji, kita luruskan niat kita, ibadah karena lillahi ta'ala. Makanya sayang banget kalau memang dirasa kita tuh masih di dalam hati kita, karena kita yang paling tahu hati kita. Jadi jangan sampai hati kita dikotori dengan hal-hal yang buruk. Ya, hati yang bersih saja karena niatnya juga suci, kita ibadah haji, insya Allah dilancarkan ibadah kita, insya Allah. Karena kenapa? Kalau dilancarkan semuanya ibadah dengan hati yang ikhlas, haji mabrur insya Allah akan digapai oleh kita. Mau gak menjadi haji mabrur, Bu? Bapak juga mau, Pak? Oh, mau haji mabrur. Kapan lagi, Pak? Karena kenapa? Haji yang mabrur itu balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji itu ibaratnya paduan antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Gak ada yang sehebat ibadah haji. Ini spesial banget ibadah haji. Beda. Kenapa dibilang spesial? Karena waktunya hanya 1 tahun 1 sekali. Kalau kita sholat 5 kali waktu bisa, zuhur, asar, maghrib, dan sepanjang waktu, sepanjang hari. Tapi kalau haji cuma sekali dalam setahun. Gak ada lagi, nanti ketemu haji lagi berikutnya, tahun yang akan datang. Oleh karena apa? Ibadah yang paling spesial adalah ibadah haji. Itu satu, itu mengenai waktu. Puasa Ramadan sama, hanya 1 tahun sekali. Tetapi kalau haji spesialnya apa, Pak? Spesialnya harus ke sini karena Ka'bahnya ada di sini. Kalau orang puasa kan di mana saja bisa. Di Bandung bisa, di Jakarta bisa, di kampung halaman bisa. Tapi kalau haji nggak bisa kudu kemari karena Ka'bahnya ada di sini, bukan ada di Bandung, bukan ada di Soreang. Kalau di Soreang Ka'bahan. Bukan Ka'bah beneran. Kalau di Pondok Gede ada itu, Pak, Ka'bahnya Ka'bahan juga. Jadi kenapa dibilang haji ini spesial? Pertama, waktunya hanya setahun. Kedua, tempatnya spesial di sini di tanah haram. Oleh karenanya dibandingkan ibadah-ibadah kepada Allah yang lain tidak seperti ini, tidak sedahsyat ini. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan.
Nanti ibu bapak perbanyak misalnya waktu zawal di Arafah, karena Arafah itu rukunnya al-hajjul Arafah. Haji itu berkumpul di Arafah. Apa sih itu namanya Arafah? Arafah itu adalah berdiam. Jadi ibu nggak bapak nggak boleh jalan-jalan. Lihat namanya wukuf. Namanya wukuf. Waqafa yukuf. Berdiam. Jadi nggak boleh kita jalan-jalan, nggak boleh kelelahan keluar-luar, bu. Kita ngapain di tenda Ustaz? Berdiam, zikir, berdoa, ya, baca Quran. Itu yang dilakukan. Dari kapan Ustaz? Dari waktu zawal, ya, waktu zuhur sampai menjelang terbenam. Itulah waktu yang terbaik kita untuk berdoa, memanjatkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan di sini semuanya langsung masuk tenda semua, nggak ada yang pakai safari wukuf. Kalau safari wukuf adalah kalau orang yang sakit di rumah sakit wajib diantarkan ke sana meskipun 5 menit doang di ambulan, balik lagi ke rumah sakit, jalan lagi, jemput lagi, balik lagi. Kenapa emang? Karena kalau nggak bisa dibawa ke situ nggak jadi haji dia. Kalau dia sembuh atau dia meninggal nggak sah dia jadi haji. Kalau yang lain lempar jumroh nggak perlu, yang paling penting adalah wukuf di padang Arafah. Maka dia sakit-sakit pun dibawa. Benar-benar kita nggak ada yang ikut seperti itu. Kita semua sehat. Nah itulah kenapa spesialnya itu wukuf di padang Arafah. Kita suruh berdiam. Apa filosofinya dari wukuf di padang Arafah? Yaitu bagian miniaturnya padang mahsyar. Kita nanti kan di akhirat padang mahsyar kan kita dikumpulkan oleh Allah, ya kan? Ditanya, dihisab. Itulah miniaturnya di padang Arafah. Semuanya sama, bajunya putih-putih yang nggak berjahit, laki-laki, perempuannya tertutup aurat, semuanya. Tidak ada beda yang namanya pangkat, jabatan, orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Itu adalah miniatur pada mahsyar kita akan lakukan di saat itu. Arafah. Jadi nggak ada beda. Yang membedakan adalah amal takwanya, hatinya masing-masingnya kita punya. Raja datang menjadi tetamu, presiden datang, semua pakaiannya ihram semua Pak. Emang mau ditaruh emas di sini? Ibu-ibu yang punya dagang emas, yang punya berkilo-kilo, dia mau pakai sekilo kalungnya. Kuat ibu-ibu dikalungin sekilo. Mana kuat sekilo? Ya kan? Jadi jangankan emas perhiasan, bermake up aja ibu-ibu nggak boleh pada saat kita wukuf di padang Arafah pakai gincu menor Ustaz, biar menor biar medok Ustaz. Nanti di Arafah siapa tahu ada yang nempel, ada yang naksir. Nah niatnya beda, kan bukan niat haji itu. Ibu ya, sayang banget kalau hal-hal itu jangan kita lakukan. Di sini Ustaz dimerahin Ustaz, yang kayak ditabok gitu. Apa tuh namanya? Kalau orang dulu mah pakai FIFA nomor 5. Kenapa Ustaz? Ya Allah Ustaz, tak ingat nenek-nenek Ustaz zaman dulu. Mainannya pipa. Nah, itu perlu pakai Ustaz. Jadi dibiarkan natural semuanya ibu-ibu. Jangan ada yang pakai yang namanya alis lah, tipis, biarin tipis, biarin. Adanya begitu. Memang itu mau kondangan. Kan kita mau wukuf di Arafah. Kalau kondangan medok Ustaz boleh, boleh apalagi di gedung, menoran, tebelin. Alis kita yang tipis menjadi tebal boleh ibu-ibu. Kayak begitu. Kan kita kan mau wukuf di Arafah. Aslinya aja tampil. Itulah wajah aslinya kita tampakkan kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita di Arafah bersimpuh diri sebagai hamba Allah yang taat. Bukannya begini di Arafah, tapi kita begini, menundukkan kepala, tunduk kepala. Karena Allah akan mengaminkan permohonan kita. Malaikat turun, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Kita ucapan kita. Dijawab oleh malaikat, labaik usadai. Bahagialah kamu, beruntunglah kamu.
Itu tanda-tanda haji yang mabrur. Tapi jangan sampai kita ngucapin labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sadaik. Tidak ada bahagia buat kamu, tidak ada keberuntungan buat kamu. Na'udzubillah. Kenapa? Niat hajinya melenceng. Ya, kalau bisa niat kita lurusin, kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Kalau zaman dulu Ustaz pergi haji repot banget, bawa sahara segala macam, masak sendiri, bawa kompor. Zaman dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu alhamdulillah nikmat benar. Ya, karena semakin lama ya semakin bagus lah orang berhaji, difasilitasi dengan baik. Dulu kagak ada AC di tenda Mina, apalagi yang model tenda yang sekarang kita masuk itu tendanya anti api tahun 2000-an tuh baru dibangun. Tahun 90-an dulu tidak ada seperti kayak begitu, kayak tenda pramuka. Bawahnya juga nggak pakai karpet, itu saya pakai terpal doang, nggak pakai pelur-pelur. Kalau kita sekarang ada kasur, masya Allah, alhamdulillah, nikmat. Ada bantal, ada selimut, alhamdulillah. Kalau zaman dulu saya tuh sampai kayak mendengkang begini, kenapa? Karena bebatuannya tuh nggak rata, nggak dipur. Ngulet dikit aja susah. Panasnya, masya Allah, kita nggak bisa berucap lagi. Gak ada AC, nggak ada kipas angin. Yang ada saya bawa, tahu nggak? Itu namanya apa? Kipas orang Madura yang dagang sate. Nah Ustaz bawa bekal tuh pergi haji dulu tahun 93 begitu. Iya, buru-buru yang ada AC canggih segala macam. Makanya kalau kita dikasih begitu, alhamdulillah kenikmatan, syukurin aja, kita terima alhamdulillah, supaya kenikmatan kita makin terus ditambah oleh Allah. Kalau kita bandingkan dulu begitu berat perjalanannya. Karena Ustaz pertama kali pergi haji itu tahun 93, 32 tahun yang lalu, sudah bawa jemaah juga, tapi di haji reguler. Jadi alhamdulillah ini yang tahun 2023 ini saya yang ke 27 kali bimbing bawa jemaah. Alhamdulillah saya masih sehat. Saya masih umur 23 tahun, kalau sekarang saya udah 55 tahun. Umur saya udah banyak. Tapi barokahnya adalah haji Baitullahil Haram. Jadi kita nggak ngerasain banyak pengalaman dari yang gampang susah, dari yang begitu perjuangan sampai kenikmatan terus kita nikmatin. Kuncinya adalah banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Ibu Bapak. Jadi jangan sampai ini kita ke depan, bentar lagi kita mau masukin 2 hari 3 hari ke depan, jangan dikotori dengan hati-hati yang kurang baik. Jadi kita tinggalin semua. Karena kita fokusin diri kita untuk itu. Billahi, Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wukuf di padang Arafah itu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari wukuf di padang Arafah? Hikmahnya yang pertama adalah kita selalu diberikan mengingat kematian. Karena itu gambaran miniatur pada masyarakat. Kita kudu mengingat kematian. Kita sering kadang lupa dengan yang namanya kematian. Kita sering merancang kehidupan, tapi merancang kematian persiapannya nggak pernah. Sedikit orang yang merancang kematian. Artinya persiapan kehidupan, sering kita persiapan kehidupan. Inilah nanti saya akan tinggal di sini, saya akan punya anak sini, saya akan kerja sini, nanti saya pensiun mau kerja begini, saya mau usaha begini. Itu kan persiapan kehidupan semua. Persiapan kematian enggak sama sekali. Persiapan kematian apa Ustaz? Persiapan kematian adalah bekal amal takwa yang banyak. Itu adalah persiapan kematian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Bekal yang paling terbaik untuk menghadap kepada Allah yaitu bekal takwa kita, amal soleh kita, sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita. Itu bekal amal soleh kita untuk menghadap kepada Allah.
Sering kadang-kadang kita lupa hukumin kehidupan dulu, akhiratnya lupa. Nah, sekarang pada waktu saat dihukum di padang Arafah, itu adalah gambaran kita untuk mengingat kematian. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjuang pasti akan datang kematian. Muda, tua, sehat, sakit, semua akan mengalami kematian. Gak ada yang namanya tidak. Fir'aun yang begitu hebat melawan Nabi Musa, modal juga, modal mati juga. Fir'aun gak ada. Presiden sekalipun gak ada yang begitu kuat. Pak Harto 32 tahun lewat juga, gak ada yang hebat, mati semua. Ratu Elizabeth sampai puluhan tahun, hampir 100 umurnya, mati juga Ustaz, mati juga. Jadi kagak ada yang kekal kehidupan di dunia manusia, pasti akan mengalami kematian. Oleh karenanya di padang Arafat itu adalah gambaran kita di padang mahsyar untuk mengingat kematian. Jadi saya teringat dengan kalimat Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bil safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam liang kubur tanpa bawa amal, seperti kita berlayar tanpa kapal. Apa nyampe? Nggak usah jauh-jauh ke Laut Merah, 10.000 aja kudu pakai kapal. Mau nyebrang ke Lombok pakai kapal, mau nyebrang ke Bali kapal, ke Sumatera pakai kapal. Biar itu jagoan Olimpiade berenang nggak bisa. Nah, kapal itu adalah amal soleh manusia yang akan menghantarkan tujuan kita ke negeri akhirat selamat. Insya Allah. Jadi semasa hidup kita perbanyak amal soleh. Sedekah bagus banget, apalagi di tanah suci itu perbanyak sedekah. Jadi ibu bapak misalnya punya kelebihan harta, boleh bersedekah di tanah suci, itu bagus banget. Mewakaf Quran Ustaz, bagus banget, dibaca ngalir terus pahala ke bapak ibu udah pulang ke Bandung, ke Jakarta, tetap dapat pahala terus. Mau berkurban Ustaz, apalagi berkurban. Kurban di tanah suci itu luar biasa pahalanya, karena kita nggak setiap tahun sampai ke sini. Jadi banyak amal soleh, sedekah itu banyak yang bisa kita lakukan. Karena memang sedekah itu tidak membawa kepada kemiskinan, tetapi membawa manfaat kepada keberkahan. Mabak dan barakah syai, tidak ada yang lebih tinggi daripada barakah. Jadi yang paling tinggi barakah. Orang yang banyak harta, karena dalam ilmu tasawuf harta ya, yang rezeki itu ada 4 rezeki. Ya, ada berapa Pak? 4. Yang pertama adalah rezeki yang paling rendah adalah harta. Jadi harta yang kita kumpul itu ternyata yang paling rendah, Ustaz, paling rendah. Yang kita selalu kita cari pagi siang malam sampai berpuluh miliar, ratusan miliar, itu harta adalah tingkatan rezeki yang paling rendah, kata orang ilmu tasawuf gitu. Harta yang paling tinggi apa Ustaz? Harta paling tinggi adalah kesehatan. Jadi penting ibu bapak, kesehatan itu paling penting. Buat apa harta banyak kalau kesehatan kurang, habis kesedot terus. Betul nggak Bu? Paling tinggi apa Ustaz? Sehat. Makanya kita kepengen sehat dulu dibanding rezeki dulu. Sehat dulu. Karena dengan sehat kita bisa ibadah dengan tenang, kita bisa ibadah melakukan dengan sendiri, mau jumroh sendiri, mau tawaf sendiri, mau sunnah sendiri, mau pergi haji, mau pergi umroh, mau sholat, mau ke masjid, mau ke kajian, majelis taklim, pengajian, enak kalau badan sehat. Jadi yang paling tinggi adalah kesehatan. Jadi harta yang kita kumpulin paling rendah, paling rendah. Makanya jangan membanggakan harta yang kita punya. Ya, jadi yang paling kedua paling tinggi adalah
Kesehatan. Kemudian rizki yang paling mulia apa? Rizki yang paling mulia kata ilmu tasawuf itu adalah anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Ibu bapak kalau punya anak yang soleh-soleh kan selalu mendoakan kita, Bu. Robbi firli wali walidayya. Kan diajarin gitu. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Kalau kita meninggal dunia dia baca surah, dibacain Yasin misalnya. Yasin wal Qur'anil Hakim misalnya. Dipatehain buat kita, dikirimin buat kita yang sudah meninggal dunia. Memang itu adalah hal rizki yang paling mulia yang kita miliki. Jadi jangan anak kita azan aja nggak apa. Nanti kalau kita mati meninggal yang azanin siapa? Orang lain. Kan kita masuk ke yang lain kita azannya. Ya, jadi na'udzubillah min dzalik, kita didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Karena itu rizki yang Allah kasih yang paling mulia. Kemudian yang keempat, rizki yang sangat diharapkan, yang diinginkan adalah mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah. Masya Allah, nikmat. Husnul khotimah itu adalah jaminan masuk surga. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, lama dia meninggal, Allah jamin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat sakaratul maut, kita bukan ngapa-ngapain, kita bisikin di telinganya, disuruh talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kita nyanyiin. Anaknya mau nyanyi dangdut bisa, masa lo mau nyanyi? Ya bapak emaknya kerojotan orang lagi sakaratul maut. Sakaratul maut kalau bagi orang yang soleh-solehan ibarat seperti menarik sutra, mulus meninggalnya tenang, husnul khotimah. Tapi kalau dia amalnya jahat, buruk, sakaratul maut sakitnya luar biasa, ibaratnya ditarik sutra itu, napasnya dia itu ibarat rontok, berarakan semuanya. Kenapa? Memang amal hidupnya jahat semuanya dibandingkan amal kebaikan yang selama hidup. Na'udzubillah min dzalik, itu jatuhnya menjadi su'ul khotimah. Makanya rizki yang paling diharapkan yaitu matinya dalam husnul itu, Pak. Jadi bukan yang lain. Rizki itu cuma hanya 4 doang. Di samping rizki yang lain, rizki punya teman yang soleh-soleha itu juga rizki, Ustaz, rizki juga. Jadi bukannya berbentuk barang materi doang rizki, tetapi kita punya teman yang selalu menunjukkan hal yang kebaikan, itu juga menjadi rizki buat kita. Bapak ibu dekat sama para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bapak ibu juga menjadikan sesuatu itu adalah rezeki buat kita. Kenapa? Karena kita selalu diingatkan untuk bertaubat, beramal soleh, itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan silaturahim ini kita bisa sambung terus selama di haji, pasca haji, dan sampai ke kampung halaman. Insya Allah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, saya dari Jakarta. Ya, Ibu kan Bapak banyakkan dari Bandung. Ya, jadi saya akan memperkenalkan dan Ibu Bapak tambah kenal sama saya. Jadi saya didomisili di Jakarta karena saya orang Jakarta asli, orang Betawi. Saya di Jakarta tuh tinggalnya di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kalau Bapak Ibu mampir itu ada Jalan KH Abdullah Syafi'i yang membentang dari Kampung Melayu menuju Kasablanka. Itu jalan orang tua saya, bapak saya. Karena bapak saya seorang pejuang Islam, dulu pernah ketua MUI bersama
Buya Hamka zaman dulunya. Jadi beliau itu adalah pahlawan Islam ya yang berada di Jakarta. Makanya diabadikan jalan itu menjadi jalan K.H. Abdullah Syafi'i. Karena kenapa itu jalan? Karena itu jalan waktu tempat saya tinggal lahir selama hidup saya di Jakarta di sini. Dan ayah saya itu membuka pesantren dari tahun 1920. Jadi udah lama. Di Jakarta, Jabotabek, Bogor, Tangerang, Sukabumi juga ada, di Bekasi juga ada. Namanya Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Asy-Syafi'iyah, nah itu ada pendidikannya Bu, Pak. Dari TK sampai universitas, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Universitas juga ada fakultas agama dan fakultas umum. Ya. Kemudian ada pesantren juga. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan boleh mampir, misalnya ke Jakarta mampir, monggo mangga silahkan. Pesantrennya ada di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Ada pesantren khusus putra, ada pesantren khusus putri, ada pesantren tradisional, ada pesantren khusus yatim piatu. Karena saya punya ada yatim piatu 300 orang dari seluruh Nusantara. Apalagi pada zaman tsunami Aceh itu banyak banget saya mengambil anak-anak yang kena korban tsunami yatim piatu. Dia sekolah di situ, dia tidur di situ, kita biayain dari sekolah SD, SMP, SMA sampai sarjana universitas. Karena tahun itu kan yang luar biasa tsunami Indonesia. Jadi kita diminta pemerintah untuk mengambil tuh beberapa ratus anak untuk sekolah gratis di tempat kami. Jadi itu memang kita untuk bantu pemerintah dalam menanggulangi bencana yang dahsyat Aceh. Karena Aceh itu kan banyak mayoritasnya Muslim semua. Ya, jadi itu adalah ladang jariah. Nah, itu saya biasanya bersama-sama kakak saya, Profesor Dr. Hajatuddin Alawiyah, itu kakak saya. Jadi biasanya dia yang ngebantu. Tapi tahun 2016 kemarin sudah wafat. Ya, dia juga pernah dulu dipercaya pada zaman Pak Harto untuk memimpin kabinet salah satu menteri. Kemudian di zaman Pak Habibie juga masih dipercaya, oleh pada saat kerusuhan zaman dulu 1998. Repotnya luar biasa. Jadi karena Indonesia dalam keadaan darurat saat itu. Ya. Dan sekarang mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan terus perjuangan ayah saya. Ibu Bapak kalau memang mau mampir ke pesantren saya, monggo silakan. Ya, saya sekarang di sini membantu Bapak Ibu, terutama dari PT Mulia ya, dengan Ibu Ajeng yang memang khusus untuk membawa haji khusus dan furoda. Jadi mudah-mudahan insya Allah Bapak kita menjadi satu kesatuan. Insya Allah kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk istighfar. Ya mumpung kita di tanah suci ya. Mudah-mudahan kita mengucapkan istighfar ini, insya Allah dosa kita hancur lebur, ya, hancur lebur. Insya Allah kita ibaratnya pulang haji kawaladatu umur, seperti baru lahir dari perut ibu. Makanya orang banyak bapak-bapak yang pulang haji palanya di botak. Kenapa Pak Ustadz botak? Ya anggap dia baru lahir dari perut ibunya, jadi bersih. Ya, karena sunnahnya itu adalah di botak. Jadi kalau bapak pulang pada botak itu mengikuti sunnahnya Rasul, karena itu adalah ibaratnya seperti kita lahir dari perut ibu kita. Ya. Mari sama-sama kita membaca istighfar, sayyidul istighfar. Mudah-mudahan sayyidul istighfar ini insya Allah merontokkan, menghancurkan dosa-dosa kita yang kita bawa dari kampung halaman sampai sini rontok, pulang insya Allah bersih seperti bayi baru lahir dari perut ibu kita masing-masing. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli zambin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Afdhalu qultu ana wan nabiyyuna min qabl la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayya nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan silakan, monggo, mangga silakan. Kalau ada pertanyaan mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu kan, Dada? Masih ada. Mungkin besok saja. Cukup ya? Saya rasa cukup hari ini. Besok nanti akan disampaikan mengenai teknis peribadatan. Karena hari Senin kita mulai akan berangkat ya. Jadi nanti akan disampaikan selain dengan saya, dengan Ustaz Aham juga akan disampaikan. Nanti akan kita berdua menyampaikan berbagai hal tentang masalah peribadatan dan teknis untuk persiapan puncak ibadah haji. Ya, nanti misalnya Bapak Ibu mau bawa apa, perlu harus dibawa apa, yang ini nggak perlu dibawa. Terus apa yang harus dibaca selama di sana. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan sampai di sana kita nggak tahu ilmunya, cuma bengong doang atau ngobrol yang nggak perlu, yang nggak penting. Jadi nanti besok kita akan bicarakan mengenai teknis dan peribadatannya. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan Allah. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Cukur sebelum khutbah itu apakah berlaku juga buat bercukur atau sebelum kurban? Jadi gini, kalau dalam keadaan berihram itu tidak boleh bercukur. Mulai kapan Pak Ustaz? Mulai pada saat kita melafadzkan menjatuhkan niat kita. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajjah, udah kita ngomong, kita pakai baju ihram, itu tidak boleh dilakukan. Ya, nah, itu yang paling terpenting. Kalau tapi jika itu untuk membersihkan sebelumnya pada waktunya, misalnya hal-hal yang penting, misalnya sangat membahayakan, misalnya ini kukunya bengkok atau kukunya patah, gitu. Ya, karena memang harus dipotong, apa boleh bulan, tapi sebelum dijatuhkan niat. Ya, nah kalau sekarang tapi tidak membahayakan, ya nggak perlu dipotong. Ya, itu saja. Ada lagi Bapak Ibu?
Oke ya, nanti lebih jelasnya nanti pada saat besok ya Pak ya, mengenai masalah peribadatannya nanti bisa disampaikan. Kita ada banyak waktu, agak lebih panjang kita untuk pertemuan besok ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi, berjumpa lagi. Baik, terima kasih jazakumullah katsiran pada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga semakin meningkatkan keimanan ketakwaan kepada kita semua. Amin. Mengingatkan kembali Bapak Ibu ya, nanti maghrib Bapak Ibu selesai sholat maghrib mau di mushola atau di kamar langsung berkumpul kembali di sini. Insya Allah akan kami bagikan al-baik untuk buat orang kita makan bersama. Alhamdulillah. Dengan jatah yang kamarnya berdua 1 box ya, yang bertiga 2 box. Nanti yang berdua kurang minta ke yang bertiga. Ayo tunjukkan Bapak Ibu terutama yang